Malam itu, angin berhembus pelan, membawa suara daun-daun yang bergesekan. Jam dinding di rumah Pak Darman sudah menunjukkan pukul 8 malam, tetapi Desi, anak perempuannya yang baru berumur 8 tahun, belum juga pulang. Desi adalah anak yang ceria dan pemberani, tapi hari itu ia pergi bermain ke rumah temannya yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Pak Darman merasa cemas, namun ia berpikir, mungkin Desi sedang asyik bermain. Sementara itu, Desi baru saja pamit dari rumah temannya. Dengan tas kecil di pundaknya, ia memulai perjalanan pulang. Jalanan desa saat itu sudah sepi, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan nyala remang lampu jalan. Awal perjalanan pulang, Desi berjalan santai melewati gang kecil yang membelah kebun pisang. Jalan itu adalah rute terdekat menuju rumahnya, meskipun banyak orang desa yang enggan melewatinya, terutama saat malam. Konon, kebun pisang itu dianggap angker. Warga percaya bahwa pohon-pohon pisang di sana dihuni oleh makhluk halus. Namun, Desi yang polos tidak terlalu peduli. Ia terus melangkah, menyenandungkan lagu anak-anak favoritnya untuk mengusir rasa takut. Langkah kecilnya terdengar jelas di jalan setapak yang penuh dengan dedaunan kering. Suara dari kebun pisang. Saat melewati kebun pisang itu, Desi mendengar sesuatu. Suara gemerisik daun. Ia berhenti, menoleh ke sekeliling. Angin kali, gumamnya pelan sambil mencoba meyakinkan dirinya. Tapi kemudian, ia mendengar suara lain, seperti seseorang berbisik pelan. Desi. Hatinya tercekat. Ia yakin tidak ada orang di sana. Siapa yang memanggil namanya? Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dengan berusaha tetap tenang, Desi mempercepat langkahnya. Namun, setiap kali ia melangkah, suara itu semakin jelas. Kali ini, suara itu terdengar lebih menyeramkan, seperti tertawa kecil yang menggema di telinganya. Bayangan di balik pohon. Di tengah jalan setapak itu, Desi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di balik salah satu pohon pisang, ada bayangan hitam yang berdiri diam. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari pohon-pohon di sekitarnya. Desi ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri mematung, menatap bayangan itu dengan napas yang semakin berat. Bayangan itu bergerak, mendekat dengan perlahan. Tubuh Desi gemetar. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Dalam hati, ia terus berdoa, memohon agar makhluk itu pergi. Tiba-tiba, suara tawa yang tadi ia dengar berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. "Kenapa kamu sendiri malam-malam, Nak?" suara itu bertanya. Desi terkejut. Bayangan itu mendekat, dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua yang membawa lampu petromax. Lelaki tua misterius. Lelaki tua itu mengenakan pakaian lusuh dan topi bambu. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya ramah. "Kamu tidak seharusnya berjalan sendirian di malam seperti ini," katanya lembut. Desi, yang masih ketakutan, hanya mengangguk. "Saya mau pulang, Pak," jawabnya pelan. Lelaki tua itu tersenyum. "Biar saya temani. Kebun pisang ini kadang membuat orang takut, tapi jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menyakitimu." Mereka berjalan bersama melewati jalan setapak itu. Anehnya, kehadiran lelaki tua itu membuat Desi merasa lebih tenang. Sepanjang perjalanan, ia mendengar lelaki itu berbicara tentang pohon-pohon pisang dan bagaimana setiap pohon memiliki ceritanya sendiri. Sampai di rumah. Ketika akhirnya Desi sampai di depan rumahnya, ia berbalik untuk berterima kasih. Namun, lelaki tua itu sudah tidak ada. Ia menoleh ke jalan, tetapi hanya kegelapan yang terlihat. Desi masuk ke rumah dengan wajah bingung. Ibunya langsung memeluknya, bertanya kenapa ia lama sekali. Desi menceritakan semuanya, tentang suara aneh, bayangan di pohon pisang, dan lelaki tua yang menemaninya. Ibunya terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu tahu, dulu ada seorang kakek tua yang tinggal di dekat kebun pisang itu. Dia sering membantu anak-anak yang lewat saat malam. Tapi dia sudah lama meninggal." Desi tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, satu hal yang ia yakini, malam itu, seseorang telah menolongnya, meskipun mungkin bukan manusia biasa. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian adalah teman terbaik saat menghadapi ketakutan. Meski terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika,
selalu ada kekuatan baik yang melindungi kita, terutama jika kita memiliki hati yang tulus dan tidak mudah menyerah. Dan, tentu saja, jangan lupa untuk selalu berhati-hati jika harus melewati tempat angker sendirian. Pagi harinya, Desi menceritakan kembali kejadian malam itu kepada teman-temannya di sekolah. Dengan semangat, ia menggambarkan sosok kakek tua yang misterius, suara-suara aneh di kebun pisang, dan bagaimana kakek itu tiba-tiba menghilang saat ia sampai di rumah. "Aku yakin itu kakek hantu. Dia datang dari pohon pisang," salah satu temannya, Ardi, berseru. Anak-anak lain ikut menimpali, menciptakan beragam spekulasi yang membuat cerita Desi semakin seru dan mencekam. Desas-desus tentang kebun pisang itu menyebar dengan cepat. Warga desa yang sudah lama menghindari kebun itu kembali membicarakannya. Ada yang percaya bahwa pohon pisang itu memang angker, tempat bersemayam makhluk gaib. Ada pula yang beranggapan bahwa sosok kakek tua itu adalah penjaga kebun pisang yang baik hati. Pencarian jawaban. Rasa penasaran semakin memuncak di hati Desi. Siang itu, ia mengajak Ardi dan beberapa temannya untuk menyelidiki kebun pisang. Dengan membawa senter dan berbekal keberanian, mereka memutuskan untuk kembali ke jalan setapak yang dilalui Desi. Matahari mulai condong ke barat ketika mereka tiba di kebun pisang. Udara di sana terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain di desa. Angin sepo-sepo menggerakkan daun pisang, menciptakan suara gemerisik yang membuat mereka merinding. "Ayo kita cari pohon tempat Desi melihat bayangan itu," kata Ardi dengan suara pelan, mencoba terlihat berani meski kakinya sedikit gemetar. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan pohon pisang yang dimaksud. Anehnya, di bawah pohon itu ada bekas gubuk kecil yang sudah reot, hampir tertutup semak-semak. Penemuan mengejutkan. Ardi, yang penasaran, mencoba membuka pintu gubuk yang sudah miring itu. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah meja kecil dengan lampu petromax yang sudah usang. Di atas meja itu, ada foto seorang kakek tua dengan senyuman ramah. "Itu kakek yang aku temui," seru Desi sambil menunjuk foto tersebut. Teman-temannya terdiam, saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung dan sedikit takut. Di sudut gubuk, mereka juga menemukan beberapa barang lain, seperti topi bambu, sepatu bot tua, dan buku catatan yang hampir hancur dimakan waktu. Ketika membuka buku itu, mereka menemukan catatan sederhana. "Aku hanya ingin menjaga jalan ini agar tetap aman untuk anak-anak. Semoga mereka tidak takut melewati kebun pisang ini lagi." Tulisan itu menegaskan bahwa sosok kakek tua itu mungkin benar-benar ada. Seseorang yang dulunya hidup sederhana tetapi memiliki niat mulia untuk melindungi orang-orang yang melewati kebun tersebut. Kisah yang membawa perubahan. Berita tentang penemuan itu segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya takut dengan kebun pisang mulai berubah pikiran. Mereka bergotong royong untuk membersihkan jalan setapak dan mendirikan papan kecil bertuliskan, "Jalan Kakek Penjaga untuk semua yang berani bermimpi." Kisah ini juga memberikan keberanian bagi anak-anak desa untuk tidak takut dengan cerita-cerita seram. Mereka percaya bahwa kebaikan selalu ada, bahkan di tempat yang tampaknya paling menakutkan sekalipun. Penutup yang penuh harapan. Desi kini menjadi lebih pemberani, begitu juga teman-temannya. Mereka sering berjalan melewati kebun pisang itu, mengenang sosok kakek yang entah nyata atau tidak. Bagi Desi, kakek itu adalah simbol pelindung dan penyemangat. Setiap kali ia melewati kebun itu, Desi selalu tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, Kek, sudah menjagaku malam itu." Dan pohon-pohon pisang, yang dulu dianggap angker, kini menjadi saksi bisu dari kisah tentang keberanian, kebaikan, dan misteri yang tak pernah sepenuhnya terpecahkan.